Oke, kembali lagi bersama gue di channel Sobat Gurun Official. Seperti biasa di video kali ini gue bakalan nge-react, tapi kemarin udah gue react quotes dan juga berita, dan sekarang gue bakalan nge-react info-info terbaru dari Instagram gitu kan. Tentu saja info-info yang unik. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada video-video terbaru selanjutnya gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau tanya dulu juga gitu kan, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat selalu gitu kan, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap semangat dalam mencari nafkah. Anjay. Oke, langsung saja kita ke info yang pertama. Pria ini dihukum 8 tahun penjara usai tikam pemerkosa istrinya. Di penjara karena dia menikam orang yang hendak memerkosa istrinya. Pria bernama Yos Aryansyah, 21 tahun, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Hal itu lantaran dirinya menikam orang yang telah memerkosa istrinya. Goblok. Anda penegak hukum goblok. Kenapa orang yang justru kena musibah dia yang dipenjara? Bagaimana kalau anak istri Anda yang kena perkosa? Bagaimana jika Anda yang di posisi lelaki ini? Gua mau tanya aja gitu. Karena ketika lu ngebunuh orang yang udah berbuat jahat sama lu, itu hal yang biasa menurut gua. Itu hal yang memuaskan menurut gua. Bayangin kalau ibu lu yang diperkosa, terus lu mau diam aja, kan goblok gitu boy. Tolong hukum, tolong jangan sampai tumpul terhadap masyarakat. Tolong. Dahlah gajah hukumnya perlu direvisi undang-undang HAM. Gak perlu direvisi, cukup tahu kemanusiaan saja gitu boy. Gak perlu undang-undang lagi, cukup tahu arti dari kemanusiaan kayak gimana gitu boy. Melindungi dan melayani siapa? Makin lama makin gelap aja. Buat kalian para penegak hukum, kalian melindungi siapa? Terus mau nunggu kalian dulu baru kita baru boleh mukulin? Telat. Geger pria bercadar salat berjamaah di saf wanita. Orang yang kayak gini yang merusak citra perempuan yang bercadar. Tolong, kalau misalkan mau mencuri, mencuri aja. Tidak usah merusak citra orang lain. Kalau kayak gini, orang lain akan berpendapat bahwa orang yang bercadar itu adalah laki-laki. Jadi tolong jangan merusak citra orang bercadar. Tapi pas pakai jilbab mukanya emang kayak cewek sih. Emang kayak cewek. Cuma Anda cowok, mending jadi ragil sekalian. Dia berniat menjadi wanita seutuhnya. Pengen cari istri idaman dia. Cari istri idaman jangan di masjid, tapi carilah istri idaman di pengajian ibu-ibu. Next. Sejumlah siswa yang rambutnya gondrong ini ditertibkan dengan dicukur sebagian rambutnya. Jadi keingat masa lalu gue boy. Gue dulu pernah dibotak gara-gara rambut gue segini, panjangnya segini. Gue pernah dibotak di SMA. Sekolah menengah atas, bukan kawan, ini perguruan Shaolin. Buat yang masih sekolah gak perlu protes, biar saat dewasa nanti kalian punya cerita saat bertemu kawan lama. Benar. Kalau lu gak punya cerita di SMA lu bakalan ngasih cerita apa ke anak-anak lu, ke kawan-kawan lu nanti gitu kan. Pas reuni lu mau cerita apa? Lu jadi no lab gitu. Kalau gak punya cerita di SMA lu jadi no lab gitu. Pas reuni lu mau cerita apa gitu, gak punya cerita. Jadi gak usah banyak komentar gitu.
Ini termasuk tindakan bullying dari pihak sekolah. Nggak ngebully boy, justru kayak gini tuh seru gitu boy. Ini adalah peraturan yang lu harusnya taati. Kalau lu udah tahu ada peraturan kayak gini yang rambutnya panjang harus digundul, ya udah lu nggak usah masuk sekolah itu, karena ini adalah salah satu peraturan yang ada di sekolah tersebut gitu boy. Jadi lu nggak usah sok-sokan negakin hukum yang dimana lu bukan bagian dari peraturan tersebut gitu boy. Sekolah bukan cuma belajar mata pelajaran, tapi belajar tentang kedisiplinan dan juga kerapihan. Kalau cuma belajar mata pelajaran mending homeschooling aja. Nah, bener. Sekolah itu bukan cuma cari ilmu. Sekolah bukan cuma cari belajar aja gitu. Tapi sekolah bagaimana lu bisa menghargai peraturan dan bagaimana lu bisa menerapkan peraturan itu dalam kehidupan lu gitu boy. Ayolah ubah peraturan yang kagak jelas. Lu yang kagak jelas, blok, gak ngaruh padahal sama pelajaran. Emang gak ngaruh sama pelajaran, cuma ini adalah salah satu peraturan yang lu harus bisa ngerjain peraturan tersebut gitu boy. Kalau lu gak suka sama peraturannya, ya udah lu keluar dari sekolah tersebut gitu boy. Emang gak ngaruh sama pelajaran, tapi bagaimana lu dituntut untuk menghargai peraturan itu gitu. Gak usah sok-sokan ngebela-ngebela lu. Ini apaan, Cok? Anjing. Woi. Cok. Pria ini memperagakan ilmunya membela diri dari serangan pukulan orang tanpa menyentuh sama sekali. Itu kan ilmu tenaga orang dalam. Emang orang dalam harus punya. Kalau gua mukul dia bakalan nyentuh karena gua bukan orang dalam. Tapi kalau orang dalam dia punya tenaga dalam itu gak bakalan nyentuh ya. Anjir, sarkas gua, Cok. Cocok jadi aktor film action. Gimana gitu ya? Gimana generasi kita mau maju kalau masih percaya dengan video-video seperti ini gitu boy. Udah abad ke-21 ini boy. Udah gak ada lagi yang kayak gitu. Udah ubah mindset kalian tuh tentang video-video kayak gini tuh ubah. Gak ada yang ceritanya orang cuma berdiri gak bisa kesentuh, gak ada. Mau lu punya apapun sekalian, lu punya ilmu setinggi apapun, tetap aja lu ketika dipukul tetap aja kena gitu. Bejat maling celana dalam setubuhi boneka hingga selangkangannya robek, goblok. Tak hanya mencuri pakaian dalam, perempuan pelaku pencurian di dusun Kerajaan Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi juga sempat mengambil boneka. Boneka itu kemudian digauli hingga selangkangannya robek. Lain kali kalau misalkan pengen merkosa, mikir dulu gitu. Lu boneka sampai robek, lu apain, Cuk? Gua nggak habis pikir, Cuk, sumpah. Boneka disetubuhi sampai robek, gimana ceritanya, Cuk? Sumpah, gimana Indonesia nih, Cuk? Maaf saya malah ngakak baca berita ini, bukan cuma lu ngakak. Tersesat. Udah, gue stres, Cok. Oke, cukup hanya kali ini konten gak dari gua. Semoga bermanfaat. Gak ada manfaatnya emang, Cok. Semoga info kali ini bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya jika perlu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Sobat Gurun.